selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Aku ada saat ini,
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mari pagi ini kita mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus pimpin kami semuanya, sehingga kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan urapin hamba-Mu, pakai mulut hamba-Mu, perkataan hamba-Mu. Tuhan sertai sehingga perkataan hamba bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Engkau. Berfirmanlah pada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, taat kepada perintah Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, mari kita baca bersama-sama. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan pilihan, mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti keinginan kita sendiri. Banyak orang diberkati, tapi tidak semua orang bersedia hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan selalu memberkati mereka yang setia dan taat kepadanya. Sebaliknya, mereka yang menolak perintahnya sering mengalami akibat yang menyedihkan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya taat kepada perintah Tuhan dan bagaimana hidup dalam ketaatan membawa berkat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus taat kepada perintah Tuhan? Yang pertama, Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 8. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita manusia adalah dicipta Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita daripada kita sendiri. Sama seperti seorang anak yang seharusnya taat kepada orang tuanya. Kita juga harus taat kepada Tuhan sebagai Bapa kita di surga. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus taat? Ketaat akan membuat kita diberkati. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang hidup dalam ketaatan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Diberkatilah di kota dan di ladang. Diberkatilah pekerjaan dan usahanya. Diberkati dalam keluarga dan keturunannya. Diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jika kita hidup dalam ketaatan dan taat kepada firman-Nya, Dia akan membuka jalan dan memberkati dalam hidup kita. Tuhan mau kita dalam hidup kita diberkati, supaya kita bisa merasa bahwa
perlindungan Tuhan dan janji Tuhan dan tuntunan Tuhan ke dalam hidup kita nyata. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab, Yosua, ketika Tuhan pakai Yosua, Tuhan berkata kepada Yosua, di Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Ayat 8, jangan engkau lupakan memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ke-9, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, dengan taat dan perintahnya, Yosua harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena firman akan membawa Yosua berjalan dengan ketaatan dengan perintah Tuhan. Sehingga kemanapun Yosua berjalan, kemana Yosua melakukan peperangan, kemana Yosua untuk bertindak, semuanya akan menjadi berhasil dan beruntung. Inilah firman Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan sangat absolut dan harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, begitu juga Abraham. Mari kita baca kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu. Ini negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara kasih Tuhan, Tuhan memerintahkan pada Abraham, pergi keluar dari negeri sanak saudaramu. Di rumah bapakmu di negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Ada tempat yang baru yang ditunjukkan Tuhan. Berbesar berkali-kali lipat dari tempat yang Abraham tinggal. Tetapi Abraham harus menjalankan ketaatannya perintah Tuhan. Tidak boleh menoleh ke belakang dan jalan terus. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Sehingga semua orang di bumi ini akan mendapat berkat kalau Abraham mau menjalankan perintah Tuhan. Apa yang Abraham lakukan? Abraham taat, menjalankan dengan setia. Sehingga pada akhir cerita Abraham, dia mendapat berkat yang begitu besar dan keturunannya berlimpah-limpah seperti bintang di langit sampai hari ini. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa akibat kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan? Satu, saudara akan mendatangkan kutuk dan kesusahan. Tuhan juga memperingatkan ketidaktaatan akan membawa akibat. Orang yang tidak taat akan menderita, akan dapat kegagalan dalam hidupnya, kesulitan dalam pekerjaan dan usaha, gangguan dalam hubungan dia dengan keluarga, tidak pernah ada damai, tidak ada mendapat damai dalam hidupnya, tidak ada kesejahteraan dalam hidupnya. Jika saudara menolak untuk taat, kita sendiri akan menanggung akibatnya. Jadi jangan kita menolak. Jangan coba-coba kita menolak atau kita tidak mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah harus kita jalankan. Karena Tuhan menciptakan kita di bumi ini untuk taat kepada Dia, bukan dengan kemauan kita sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa akibat kalau saudara tidak taat? Saudara tidak taat, maka Tuhan akan jauh dari saudara. Dalam kitab Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ia adalah segala dosamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, dosa dan ketidaktaatan membuat kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin masih beribadah, tetapi jika hati kita tidak taat, kita tidak akan merasa hadirat, jamahan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita beribadah, kita hanya secara fisik, hanya mengikuti rutinitas kita untuk dalam ibadah. Hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, sentuhan Tuhan, saudara tidak dapat karena Tuhan jauh dari saudara. Saudara karena saudara tidak taat setiap apa yang Tuhan perintahkan pada saudara. Saudara kasih Tuhan,
bagaimana cara hidup dalam ketaatan. Orang yang mau hidup dalam ketaatan, pertama harus mengenal firman Tuhan yang benar. Karena firman Tuhan itu ada perkataan Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan jika kita tidak tahu apa yang Dia hendaki. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita harus tahu apa yang Tuhan hendaki. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan sedangkan kita tidak tahu apa yang Tuhan hendaki? Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Rajin untuk merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Sehingga firman itu masuk dalam tubuh kita. Masuk dalam jiwa kita. Masuk ke dalam seluruh daging kita. Maka kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Hidup dalam iman. Itu semua tergantung kepada Tuhan. Karena iman itu Roh Kudus. Iman itu anugerah. Terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Tetapi kita harus percaya semua rencana Tuhan selalu baik buat kita. Maka kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ketaatan bukan hanya soal mendengar firman Tuhan, tetapi juga menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi tentang anak yang taat dan anak yang tidak taat. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ayah dengan dua anak laki-laki. Satu bernama Budi, satu bernama Anton. Ayah mereka adalah seorang petani yang bijaksana dan penuh kasih. Suatu hari ayah mereka berkata, "Anak-anakku, besok pagi kita akan pergi ke ladang untuk bekerja. Aku ingin kalian tidur lebih awal malam ini, agar besok bisa bangun dengan segar dan bekerja dengan baik." Budi yang taat. Budi mendengar perkataan ayahnya dan langsung mematuhinya. Ia segera tidur lebih awal sehingga esok paginya ia bangun dengan segar. Ia pergi ke ladang bersama ayahnya, bekerja dengan rajin dan membantu menanam serta merawat tanaman dengan baik. Karena ketaatannya, ia belajar banyak hal tentang petani. Dan ayahnya dengan senang hati mengajar lebih banyak keterampilannya kepadanya. Sementara itu Anton memilih untuk mengabaikan perintah ayahnya. Ia bermain sampai larut malam, baru tidur saat hari hampir pagi. Keesok harinya ia sulit bangun dan merasa sangat lelah. Sang ayah dan Budi sudah pergi ke ladang. Anton masih tidur di rumah. Ketika ia akhirnya bangun, hari sudah siang. Dan ia tidak bisa membantu apa-apa. Saat panen tiba, Budi yang rajin bekerja bersama ayahnya mendapat hasil yang berlimpah. Ia pun diberikan hadiah oleh ayahnya karena kesetiaannya. Tetapi Anton, ia tidak taat dan malas. Merasa menyesal karena ia tidak mendapat bagian yang sama. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari makna ilustrasi ini, sering sekali kita seperti Anton, mengabaikan perintah Tuhan. Karena kita lebih memilih melakukan hal yang menyenangkan bagi diri kita sendiri. Namun Tuhan ingin kita menjadi seperti Budi. Taat, setia, dan bersedia mengikuti kehendak-Nya. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita menerima berkat dan hikmat dan penyertaan-Nya. Kita menerima berkat dan hikmat dan penyertaan-Nya. Tetapi jika kita menolak taat, kita akan kehilangan banyak hal yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita menolak taat, kita akan kehilangan banyak hal yang berharga yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, pertanyaan saya hari ini kepada saudara-saudara kasih Tuhan, apakah kita ingin seperti Budi yang taat dan diberkati, atau seperti Anton yang tidak taat dan menyesal? Saudara, memilah hidup saudara dalam ketaatan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada firman-Mu. Pada firman-Mu Engkau mengajar kami untuk taat setiap perintah-Mu dan merenungkan firman-Mu pagi, siang, dan malam. Sehingga Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi selalu berhasil dan beruntung. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa taat kepada perintah-Mu
Engkau menciptakan kami, Engkau mau kami taat untuk melakukan kehendak-Mu, bukan keinginan kita sendiri. Karena Tuhan yang mengatur hidup kami, Tuhan yang mempermudahkan semua pekerjaan kami. Tuhan mengatur semua dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang mempermudahkan dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah pimpin kami, supaya kami sadar, supaya kami taat perintah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, taatlah kepada perintah Tuhan. Itu komen. Jangan saudara tidak taat. Resikonya besar. Jika saudara taat dan melindungi firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam kehidupan saudara, di keluarga, berhasil dalam usaha saudara, berhasil juga dalam aktivitas pertemanan para saudara, berhasil juga dalam aktivitas saudara berhubungan dengan manusia. Jika kita taat, Tuhan yang berkati kita. Tuhan Yesus memberkati.